Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Kisah-kisah dari Bang Sidik ini horor gigit banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budul horor on misteri tetangga sebelah rumah. Perkenalkan, namaku Sastra. Aku adalah warga Jakarta yang kini menetap di pinggiran kota Bandung, tepatnya Pangalengan. Aku pindah ke tempat ini karena aku ingin mencari ketenangan, dan tempat inilah yang menjadi pilihanku sekarang. Aku baik-baik saja tinggal di sini, meskipun ada hal janggal ketika aku pertama kali pindah ke tempat ini, dan itu adalah kejadian yang tidak pernah aku lupakan. Bahkan setelah kejadian itu, aku memilih pindah dari tempat tersebut dan mencari hunian baru yang letaknya tak jauh dari sana. Aku pindah ke Pangalengan bukanlah tanpa sebab. Aku sudah bosan dengan kehidupan Jakarta, polusi, macet, dan pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya membuatku ingin mencari kehidupan baru yang lebih tenang. Setelah berpikir panjang, akhirnya aku memutuskan untuk pindah, mencari tempat yang sejuk yang tidak terlalu ramai agar aku bisa tenang dengan pekerjaanku yang sekarang. Beberapa tempat yang menjadi opsi kepindahanku aku tulis di dalam sebuah buku catatan. Ada Puncak Bogor, ada Sukabumi, ada Ciwidey, dan akhirnya pilihanku jatuh ke Pangalengan, salah satu tempat tinggi yang ada di Bandung Selatan. Aku memilih tempat itu karena Pangalengan tidaklah seramai Ciwidey ketika akhir pekan. Aku masih bisa menemukan hawa yang sejuk dan tenang di tempat ini, sehingga itu adalah tempat yang cocok untuk pelarianku dari Jakarta. Awal aku pindah dari Jakarta ke Pangalengan, aku menempati sebuah kontrakan petak yang tidak terlalu besar. Karena aku bekerja dari laptop yang aku bawa, sehingga kontrakan itu hanya cukup bagiku untuk beristirahat, dan aku tidak terlalu memikirkan fasilitas lain selain kasur, listrik, dan kuota internet ketika aku mengontrak di sana. Aku tidak perlu tempat yang mewah, namun yang pasti ketika aku membuka pintu di pagi hari, akan ada pemandangan kebun dan juga gunung yang ada di ujung sana, dan itu cukup bagiku untuk tinggal di tempat tersebut. Kontrakan yang aku tinggali ini terdiri dari 2 petak. Satu petak diisi olehku dan sebelah lagi kosong. Selain itu, di sebelah kanan ada sebuah rumah yang katanya akan dijual namun belum laku-laku, sehingga kondisinya kosong seperti kontrakan yang ada di sebelahku. Lalu di sebelah kiri ada sebuah rumah tua yang sangat besar. Rumah itu bergaya Belanda dengan halamannya yang sangat luas. Meskipun begitu, kelihatan halamannya tidak terlalu terurus. Temboknya sudah mulai menghitam karena lumut, lalu banyak rumput ilalang yang belum dibersihkan. Aku sudah bertemu dengan pemilik rumahnya itu. Namanya Pak Dani, seorang kakek parubaya yang mempunyai kebun luas di depan kontrakanku dan kini tinggal sendirian di rumah tersebut. Aku pertama kali disapa olehnya ketika aku baru pindahan. Dia keluar dari dalam rumah dan menyapaku dengan senyuman yang menenangkan. "Warga baru ya, Jang?" Sapanya dengan suaranya yang pelan dan sedikit tersenyum.
Aku yang baru saja mengangkut satu dus berisi baju dan laptop akhirnya menyapa kembali sapaan itu. "Ya Pak, nama saya Sastra," jawabku sambil sedikit membungkuk. Sejak pertemuan pertama itulah aku sering berkomunikasi dengan Pak Dani. Di sana aku baru mengetahui bahwa ia ternyata hidup sendiri di dalam rumah itu. Anak semata wayangnya kini sukses di kota dan dia sepertinya tidak mau mengurus kebun yang luas yang ada di depan rumah tersebut. Sedangkan istrinya sudah lama meninggalkannya sehingga dia hanya hidup sebatang kara di tempat ini. Aku juga sempat bertanya, apakah dia punya saudara di Pangalengan yang bisa membantunya sehari-hari? Pak Dani pun hanya menjawab bahwa dia bukanlah warga asli Pangalengan, tapi dia adalah perantau dari jauh yang memulai menggarap lahan di tempat ini beberapa puluh tahun yang lalu. Dia berjuang dari buruh tani, lalu mulai mengumpulkan uang untuk membeli beberapa tanah di tempat ini, sehingga ketika di masa tuanya dia bisa memiliki tanah yang luas dan rumah yang besar dari perjuangannya selama ini. Jujur, aku kasihan dengannya. Dia hidup seorang diri dan anaknya tidak mau mengurusinya lagi sekarang, padahal kebun yang nantinya dia garap itu sangat-sangat luas, belum lagi dengan rumah besar yang kemungkinan akan menjadi miliknya kelak. Tapi aku tidak terlalu mencari tahu kenapa anaknya seperti itu. Aku yang menjadi tetangga satu-satunya berusaha membantu Pak Dani karena mau bagaimanapun dia adalah orang yang paling sering berinteraksi denganku ketika aku tinggal di sana. Dan Pak Dani pun sepertinya senang karena kini dia ada teman untuk saling bertegur sapa. Seminggu setelah aku pindahan ke kontrakan itu, aku menjadi lebih akrab dengannya. Kalau misalkan aku ke warung ketika malam, aku selalu melihat Pak Dani duduk di kursi rotan miliknya di halaman. "Pak, saya mau ke warung. Bapak mau nitip?" tanyaku ketika aku melintasi rumahnya pada malam itu. Awalnya dia menolak dengan halus, namun lama-kelamaan dia akhirnya sering meminta tolong padaku. Biasanya dia menitip minyak angin, gas LPG, atau sekedar rokok kretek kesukaannya. Semenjak itu hubungan kami pun menjadi lebih dekat. Bahkan sebagai timbal baliknya, Pak Dani sering memanggilku hanya sekedar meminta bantuan untuk memberikan sesuatu padaku ketika anak-anaknya mengirimkan uang atau makanan dari kota. Seperti yang terjadi beberapa hari kemudian, secara tiba-tiba Pak Dani memanggilku dari pagar rumahnya. Aku bertanya apa yang terjadi sehingga ia memanggilku di pagi hari. Dia berkata bahwa talang air di pinggir rumahnya bocor dan dia meminta bantuanku untuk memperbaikinya. Aku pun akhirnya membantunya karena menurutku membantu Pak Dani itu seperti membantu almarhum bapakku yang sudah lama meninggal. Dan jika beliau masih hidup, mungkin umurnya tak jauh berbeda dengan Pak Dani sekarang. Dengan peralatan seadanya, aku akhirnya membantu untuk membetulkan talang air itu, dan hal itulah yang membuat aku bisa pertama kalinya masuk ke dalam rumahnya yang besar itu. Dari luar, rumah itu memang terlihat megah, namun ketika aku masuk ke dalam, rumah tersebut benar-benar sunyi. Aku tahu bahwa rumah itu hanya dihuni oleh Pak Dani, tapi seperti ada sesuatu yang lain yang berbeda ketika aku masuk ke dalamnya. Aku seolah seperti terseret kembali ke masa lalu karena semua perabotannya itu seperti sudah ada di sana dalam waktu yang lama. Aku melihat perabotan dari kayu jati tua yang berat. Lalu ketika aku masuk ke ruang tengahnya, masih ada televisi tabung hitam putih dengan lemari besarnya, dan di atasnya ada foto hitam putih dari seorang perempuan berkebaya dan sebuah kain yang menutupi sebagian rambutnya. Aku menebak bahwa itu adalah foto dari almarhumah istrinya, dan semakin aku masuk ke dalam rumah itu, hawa kesunyian dari rumah itu semakin terasa. Banyak barang berdebu di dalam sana, seperti tidak pernah tersentuh oleh Pak Dani dalam waktu yang lama,
Dan ketika aku sampai di pintu belakang rumah, tiba-tiba saja sebuah pintu yang ada di sebelah dapur yang awalnya terbuka lebar tiba-tiba saja tertutup. Pada awalnya aku menyangka bahwa itu adalah Pak Dhani yang menutup pintu, namun ketika aku berbalik, aku melihat Pak Dhani baru saja masuk ke dalam rumah dan menghampiriku yang ada di dekat pintu belakang. "Ada apa, Jang Sastra? Kok diam begitu?" tanya Pak Dhani yang melihat aku terdiam di pintu belakang sambil melirik ke arah pintu yang tertutup itu. Pak Dhani yang melihatku melirik ke arah pintu tiba-tiba tersenyum. Dia seperti tahu kenapa aku terdiam seperti itu, dan tak lama kemudian ia membuka pintu itu kembali dan berkata, "Udah nggak apa-apa, sudah biasa kalau begini. Maklum, rumah tua," kata Pak Dhani sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk ketika mendengar hal itu. Aku tahu yang dimaksud Pak Dhani itu apa, tapi aku juga tidak mengira bahwa Pak Dhani bisa setenang itu ketika ada hal aneh di dalam rumahnya. Aku pun akhirnya melanjutkan pekerjaanku sampai beres di rumah Pak Dhani. Sebagai ucapan terima kasih, dia membawakanku beberapa cemilan yang dikirimkan oleh anaknya dari kota. Dan bukan hanya itu saja, ia membuatkan aku kopi khas Pangalengan yang enak diminum. Sambil duduk di ruang tengah, akhirnya Pak Dhani bercerita tentang almarhumah istrinya. Bagaimana dia berjuang ketika baru pindah ke Pangalengan, lalu bagaimana dia bisa membeli tanah pertamanya, dan bagaimana dia mengembangkan hingga memiliki tanah seluas ini dan bisa dipercayakan kepada orang lain untuk digarap. Bukan hanya itu saja, dia juga bercerita tentang anaknya. Ada sedikit rasa penyesalan ketika ia menyekolahkan anak semata wayangnya di kota, karena kini pola pikirnya seperti tidak mau pulang dan meneruskan semua ini. Padahal ini adalah harta yang akan diturunkan padanya apabila Pak Dhani meninggal. Tak terasa waktu sudah malam ketika aku selesai mengobrol, dan hal itu membuatku harus pamit dan pulang ke kontrakan. Pak Dhani berterima kasih karena dia senang ada teman mengobrol seharian ini, dan bukan hanya itu saja, Pak Dhani pun membawa kresek dan membungkus makanan-makanan itu untuk aku bawa pulang. "Makanannya dibawa ke kontrakan aja ya, soalnya nggak habis kalau dimakan sendirian," katanya sambil memberikan makanan-makanan itu padaku. Sejak saat itulah aku jadi lebih sering mampir ke rumah Pak Dhani. Apabila pekerjaanku selesai di kontrakan, aku selalu berinisiatif untuk keluar dan datang ke rumah Pak Dhani untuk sekedar mengobrol. Terkadang aku sering membawakan dia gorengan atau makanan-makanan lain ketika aku membelinya di pasar. Banyak cerita yang aku dapatkan ketika aku mengobrol dengannya, dan Pak Dhani terlihat senang karena dia kini tidak sendirian lagi. Saking seringnya aku bertemu dengan Pak Dhani, aku menjadi tahu rutinitas harian beliau. Ketika pagi, Pak Dhani selalu menyapu halaman, bahkan ketika aku masih tertidur lelap di jam 5:30. Setelah itu, dia langsung menyirami tanaman, dan setelah beres semua, dia membuat sarapan, kemudian duduk di kursinya hingga siang sambil memantau para pekerja di kebun seberang rumahnya. Semua itu terasa normal, seperti seseorang yang sudah menemukan ketenangan di masa tuanya. Hingga suatu hari, tepatnya ketika aku dimintai tolong untuk menggeser lemari tua yang berat di dalam rumahnya, tiba-tiba aku mendengar suara seseorang yang tengah menyinden di salah satu ruangan yang ada di dalam rumahnya. Suara itu jelas terdengar dan terasa sangat dekat, dan setelah itu ada bunyi lain seperti orang yang berjalan di dapur, dan hal itu seketika membuatku langsung memeriksa ke arah dapur. "Ada apa, Jang Sastra?" Pak Dhani yang baru saja keluar dari kamar merasa heran karena aku yang tiba-tiba berada di dapur. Enggak Pak, tadi kayak ada yang dengar orang yang lagi jalan di dapur. Pas saya cek ke dapur tapi nggak ada siapa-siapa," jawabku.
Pak Dani kembali tersenyum. Dengan tangannya yang keriput, dia menepuk pundakku. Udah, jangan dipikirin, Jang. Biasa kalau rumah tua masuk ada yang kayak gitu, biarin aja. Aku hanya mengangguk. Setelah mendengar penjelasannya, aku pun kembali mendorong lemari itu hingga ke tempat yang diperintahkan. Lalu setelahnya, aku pamit pada Pak Dani karena ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Namun, tepat ketika aku keluar dari dalam rumah, tiba-tiba saja. Sudah selesai, Jang Sastra? Tanya Pak Dani yang tak mengapa terlihat duduk di kursinya yang ada di halaman. Mataku mendadak terbelalak ketika melihat ada sosok Pak Dani di sana. Aku langsung memalingkan wajahku ke dalam rumah, dan Pak Dani yang aku temui di dalam sana mendadak menghilang. Dengan perasaan bingung bercampur takut yang mulai merayap secara perlahan, aku hanya mengangguk pelan dan berkata, "Udah Pak, udah selesai," jawabku. Pak Dani tersenyum. Dia berterima kasih padaku karena aku sudah membantunya, dan ketika pulang, dia memberikan aku uang berwarna merah sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Pak Dani berdiri, menatapku pergi dari rumahnya, dan sepanjang jalan aku terus memikirkan apa yang terjadi di dalam rumah itu. Kalau Pak Dani ada di halaman, lalu siapa yang ngampirin aku di dapur ya? Gumamku. Setelah kejadian itu, aku meyakinkan diriku bahwa aku tidak perlu takut dengan hal tersebut. Aku tahu bahwa itu adalah rumah tua, jadi wajar saja jika ada hal-hal seperti itu ketika aku ada di dalam rumahnya. Semakin lama aku tinggal di kontrakan tersebut, aku menjadi semakin akrab dengan Pak Dani. Malah sekarang, hampir di setiap sore aku mengobrol di teras, bahkan terkadang hingga malam hari kami masih berada di teras untuk mengobrol tentang kehidupan. Apa yang terjadi di dalam rumah itu mendadak terlupakan. Aku seperti memiliki ayah baru yang sering bercerita tentang kehidupan, dan mungkin Pak Dani juga sudah menganggapku sebagai anak sendiri. Karena mungkin inilah yang dia harapkan terhadap anaknya yang kini berada di kota. Hingga pada suatu hari, tepatnya di hari Minggu sore ketika aku harus mencari ATM di salah satu minimarket yang ada di Pangalengan, aku terjebak hujan besar dan berteduh di minimarket hingga maghrib tiba. Suasana Pangalengan yang dingin membuatku menggigil. Karena hari sudah semakin gelap, aku akhirnya memutuskan untuk pulang. Aku tidak peduli tubuhku basah kuyup karena hujan. Aku berlari dari minimarket, menyusuri jalanan Pangalengan yang sepi, dan setelah itu aku berbelok ke arah kontrakan dengan hujan yang tak kunjung reda. Aku sempat melirik ke arah rumah Pak Dani. Di sana suasananya sangat sepi. Sepertinya Pak Dani sudah berada di dalam rumah karena lampu halamannya menyala. Aku pun lanjut berlari ke arah kontrakan, dan ketika sudah sampai, aku langsung membersihkan diriku dan menghangatkan diri dengan secangkir kopi yang aku buat di dapur. Ketika aku kembali ke ruangan tengah, aku secara tidak sengaja melihat ke arah luar jendela. Loh, ngapain Pak Dani di luar? Gumamku. Aku melihat Pak Dani duduk di kursi favoritnya di halaman. Padahal saat itu di luar masih hujan deras dan belum berhenti hingga malam. Pada awalnya, aku hanya mengira bahwa mungkin Pak Dani sedang ada pikiran, atau mungkin dia sedang menenangkan diri dari sesuatu. Aku pun menoleh kembali dan duduk di dekat laptopku yang sudah aku nyalakan. Lalu setelah itu aku mulai bekerja di depan laptop. Setelah hampir 1 jam aku bekerja di depan laptop, aku berdiri kembali untuk mengisi ulang air minumku yang habis. Dan ketika aku berdiri, secara tidak sengaja aku kembali menoleh ke arah jendela, dan aku melihat Pak Dani masih berada di luar. Tapi kali ini, apa yang dia lakukan terlihat sangat aneh. Di tengah hujan deras itu, kini ia berdiri di halaman, lalu kedua tangannya terlihat sedang memegang sapu seperti yang ia lakukan ketika sedang menyapu halaman rumahnya. Bukan hanya itu saja, gerakan kedua tangannya nampak aneh. Gerakannya patah-patah, tidak seperti yang aku sering lihat di pagi hari ketika ia sedang menyapu halaman.
Aku yang khawatir dengannya tiba-tiba keluar dan berteriak dari depan kontrakanku. "Pak, hujan Pak, masuk Pak," teriakku. Tapi Pak Dani di sini tidak menoleh. Dia hanya terus menyapu dan suara sapunya itu terdengar samar dengan suara hujan yang deras. Entah apa yang sedang dilakukan Pak Dani. Aku langsung mendekatinya sambil memakai payung agar tubuhku tidak kehujanan. Aku mencoba mendekatinya hingga ke pagar yang ada di depan rumahnya, dan ketika aku ingin masuk ke halaman rumahnya, langkahku mendadak terhenti ketika melihat dengan jelas wajahnya yang tampak berbeda dengan Pak Dani yang aku kenal. Astaga, ya, aku benar-benar terdiam ketika aku melihat wajah Pak Dani yang menyeramkan. Wajahnya pucat seperti mayat, tatapannya kosong lurus ke depan. Dan bukan hanya itu saja, dia terus menyapu halaman itu meskipun sudah beberapa kali aku memanggilnya. Tubuhku merinding ketika melihat hal itu. Pikiranku langsung teringat kejadian ketika aku bertemu sosok yang menyerupai Pak Dani ketika membantu mendorong lemari di dalam rumahnya. Aku menggelengkan kepala. Aku langsung berlari ke arah kontrakanku dan mengunci pintu kontrakan serta menutup jendela. Aku berpikir bahwa itu bukanlah Pak Dani, tapi sosok penghuni rumah itu yang menyerupai Pak Dani seperti kejadian yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Setelah kejadian itu, aku menjadi malas untuk melanjutkan pekerjaanku. Aku langsung pergi ke kamar dan menutupi tubuhku dengan selimut. Jujur, aku tak bisa tertidur pulas di dalam kamar. Wajah yang pucat itu selalu terbayang ketika aku memejamkan mata. Dan tepat jam 11 malam, tok tok tok, tok tok tok, aku dikejutkan dengan suara ketukan. Suara itu terdengar pelan, namun itu membuatku merinding kembali. Ingatanku tentang sosok Pak Dani yang wajahnya pucat dan menyapu halaman ketika hujan seketika terlintas lagi olehku. Aku diam tidak bergerak, mencoba untuk acuh dan tidak membuka pintu kontrakanku. Entah berapa kali suara ketukan itu terdengar, namun tepat ketika ia mengetuk untuk kelima kalinya, tiba-tiba ada suara yang terdengar. Dan suara itu persis dengan suara Pak Dani yang aku kenal. Jang Sastra, udah tidur?" tanyanya. Aku langsung bangun ketika aku mendengar bahwa itu adalah suara Pak Dani yang aku kenal. Tidak seperti sosok yang aku lihat tadi di halaman. Dia kali ini berbicara dan aku yakin bahwa ini adalah Pak Dani yang asli. Aku bergegas ke depan pintu kontrakan, dan ketika aku buka ternyata memang itu adalah Pak Dani yang asli. Dia berdiri sambil tersenyum, dan ia juga berkata bahwa ia meminta maaf apabila datang ke kontrakanku pada malam hari seperti ini. "Maaf Jang Sastra, tadi Bapak ketiduran dan sekarang baru bangun, terus nggak bisa tidur lagi. Apa Jang Sastra ada mie rebus? Soalnya Bapak lupa nggak masak nasi," tanya Pak Dani dengan wajah yang sedikit menunduk. Aku merasa iba ketika melihatnya mendatangiku di jam 11 malam seperti ini. Akhirnya aku mengajaknya masuk sambil menunggu aku ke dapur untuk membawakan mie rebus. Pada awalnya, aku berniat untuk membuatkan mie di dapur hingga Pak Dani bisa makan di dalam kontrakanku. Namun Pak Dani menolak. Dia seperti tidak ingin membuatku repot, sehingga aku hanya bisa mengangguk dan berjalan menuju dapur. "Ya sudah, kalau tidak mau Pak, nanti kalau ada apa-apa kasih tahu aja ya Pak. Sebentar, saya ambilkan mie rebusnya dulu," kataku sambil berjalan ke dapur. Aku memang agak sedikit lama berada di dapur karena selain mie rebus, aku juga memasukkan telur dan beberapa bahan makanan lain yang mungkin saja dibutuhkan oleh Pak Dani. Namun ketika aku kembali dari dapur, loh, Pak Daninya mana? Gumamku. Pak Dani yang berdiri di depan rumah itu mendadak hilang. Aku langsung mengejarnya keluar lalu masuk ke area halaman rumahnya. Pak Dani," teriakku. Aku melihat halamannya kosong. Tidak ada jejak bahwa ia keluar dari rumah pada malam itu. Awalnya aku takut untuk mendekat karena aku takut akan melihat sosok yang menyerupai Pak Dani dengan wajahnya yang pucat. Namun karena aku khawatir terhadap Pak Dani, aku memaksa masuk ke halaman dan mencoba untuk mengetuk pintunya.
Pak, Pak Dani, ini mie rebusnya Pak, teriakku di depan pintu rumahnya. Aku berdiri diam dan mematung di depan pintu sambil memegang kresek yang berisi mie, telur, dan kopi saset yang ada di dalamnya. Aku merasa aneh, karena aku yakin bahwa tadi itu adalah benar-benar Pak Dani yang asli. Aku tahu perbedaannya sosok yang mirip Pak Dani di halaman dan Pak Dani yang asli. Tapi entah mengapa, ini benar-benar aneh. Akhirnya aku kembali lagi ke dalam kontrakan. Aku berpikir keras atas apa yang terjadi pada saat itu. Mungkin Pak Dani kembali karena aku yang terlalu lama di dapur, atau mungkin dia sebenarnya sedang mengigau, kemudian bangun dan datang ke kontrakanku, atau sosok yang sedang menyapu di halaman yang datang ke kontrakanku adalah sosok yang sama. Jujur, hal itu membuatku semakin tidak bisa tidur. Aku semakin ketakutan sehingga aku hanya bisa diam menatap langit-langit kamar di kontrakanku. Suara tetesan air bekas hujan yang ada di luar terasa nyaring, dan hal itu membuatku terganggu hingga subuh. Aku baru bisa tidur ketika jam 4 subuh dan tepat jam 8 pagi aku kembali bangun karena harus menyelesaikan pekerjaanku. Aku sempat melirik ke arah halaman Pak Dani, mencoba untuk bertanya tentang kejadian semalam apabila bertemu dengannya pagi ini. Namun hari ini tidak seperti biasanya. Pak Dani kini tidak keluar dari rumahnya. Entah dia sudah selesai dengan pekerjaannya di halaman, atau mungkin ia masih tertidur karena ia begadang. Aku baru melihat Pak Dani ketika sore, tepatnya ketika aku pulang membeli kebutuhan dapur hari itu ke pasar Pangalengan. Pak Dani nampak santai di kursi favoritnya sore itu, menatap langit yang sedikit mendung dengan cahaya matahari yang mulai turun dan menerangi halamannya. Aku yang melintasi rumahnya hanya bisa menyapanya, dan dia hanya tersenyum mengangguk tanpa menjawab sapaanku. Setelah itu, aku melihat bahwa Pak Dani kembali menghilang. Sepertinya dia kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya rapat-rapat. Hal itu terjadi selama beberapa hari, dan di sana aku baru sadar bahwa rutinitas Pak Dani berubah secara perlahan. Dia tidak menyapu halaman lagi di pagi hari. Bahkan dia tidak menyiram tanaman di sana, dan dia hanya muncul di sore hari ketika matahari terbenam. Setelah itu, dia menghilang, seperti kembali ke dalam rumahnya dan menguncinya dari dalam. Entah apa yang terjadi dengannya, namun perlahan-lahan dia kini tidak lagi berinteraksi denganku. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku didatangi oleh Tisna. Dia adalah tukang ojek yang mangkal di jalan besar yang ada di depan. Dia datang dengan wajahnya yang kebingungan pada saat itu. Sastra, punten mau tanya. Tadi pas maghrib, Pak Dani teh datang ke pangkalan. Nitip minta dibelikan kapur barus katanya. Terus disuruh anterin ke rumahnya. Pas nyampe ke rumahnya, kok sepi ya? Aku langsung mengerutkan kening sambil melirik ke arah rumah Pak Dani. Aku merasa dari tadi Pak Dani tidak keluar rumah, dan aku tidak melihat dia berjalan keluar dan pergi ke pangkalan ojek yang ada di depan. Bentar, apa kita ke rumahnya aja yuk? Siapa tahu Pak Dani ada di dalam, kataku sambil mengajak Tisna. Aku akhirnya mengajak Tisna ke halaman rumahnya pada malam itu. Kulihat hanya lampu 5 watt yang menyala di depan rumahnya yang besar itu, namun di dalam rumahnya terlihat sangat gelap. Tunggu dulu di sini ya, kataku sambil mendekat ke arah pintu rumah. Sambil mengetuk-ketuk pintu rumahnya, aku memanggil Pak Dani yang mungkin saja ada di dalam rumah. Tok tok tok. Pak Dani, teriakku. Tidak ada jawaban, dan Tisna pun merasa kebingungan akan hal tersebut. Jang Sastra, kata Tisna, kalau misalkan gak ada mah, kapur barusnya dititip ke Jang Sastra aja ya. Soalnya saya harus ke pangkalan lagi buat antar penumpang. Paling nanti nitip juga kalau uangnya tadi kurang. Kalau ada waktu, minta bantu anterin ke pangkalannya, katanya sambil memberikan kapur barusnya padaku. Aku hanya mengangguk ketika menerima kapur barus itu sambil melirik ke arah Tisna yang kini meninggalkan rumah Pak Dani. Aku hanya terdiam dan berpikir tentang Pak Dani yang nampaknya semakin aneh. Lagi ngapain bengong gitu, Jang? Deg,
Tiba-tiba aku mendengar suara dari arah belakang. Suara itu tentu saja mengagetkanku. Aku langsung membalikkan badan dengan detak jantungku yang berdetak kencang. Rupanya itu adalah Pak Dhani. Dia berdiri di belakangku dan berkata seperti itu hingga membuatku kaget. Pak Dhani hanya tersenyum melihatku yang sedikit kaget, dan aku mendadak harus menenangkan diri. Pak Dhani berdiri ke arah kresek yang aku bawa. Dia seperti tahu kenapa aku ada di halaman rumahnya. Pasti mau nganterin titipan Tisna ya. Maaf, tadi Bapak ketiduran, jadi nggak tahu kalau Tisna datang. Jawabnya dengan nada yang pelan. Aku mengangguk. Tak lama setelah aku memberikan kresek yang berisi kapur barus itu, entah apa yang sedang dilakukan di dalam rumahnya dengan kapur barus itu. Namun aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Aku pun langsung pamit dan pulang. Ketika tepat aku keluar dari halaman rumah Pak Dhani, aku baru ingat bahwa uang yang diberikan kepada Tisna kurang, sehingga aku harus menyampaikan hal itu padanya. Tapi kok hilang? Lagi-lagi aku tidak melihat keberadaan Pak Dhani di halaman rumah. Aku juga tidak melihat bahwa ia masuk ke dalam rumah. Karena kalau dia masuk, aku akan mendengar suara pintu terbuka. Namun aku tidak mendengar apapun pada saat itu. Aku merasa merinding. Aku takut jika yang aku temui tadi ternyata bukan Pak Dhani, namun sosok yang beberapa kali menampakkan diri pada aku, seperti ketika dia muncul dan menyapu di halaman ketika hujan. Aku langsung berlari ke arah kontrakan. Setelah itu aku langsung menutup pintu dan ku kunci dari dalam. Kejadian tentang kapur barus, juga tentang Pak Dhani yang kini merasa aneh, membuatku gelisah untuk tinggal di kontrakan ini. Sebuah perasaan yang awalnya nyaman ketika tinggal di sini mendadak hilang, dan aku merasa ingin pindah dari kontrakanku. Tapi aku juga tidak enak dengan Pak Dhani. Kalau aku meninggalkannya, dia jadi tidak akan punya teman lagi. Dan dari semua warga yang ada di tempat ini, hanya Pak Dhani lah yang paling akrab denganku. Seperti ada sebuah perasaan tak enak yang aku rasakan. Aku sepertinya harus datang ke rumah Pak Dhani dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, rumah Pak Dhani kini semakin tertutup. Aku bahkan sudah tidak melihat dirinya lagi duduk di kursi favoritnya yang ada di depan rumah ketika sore menjelang. Aku mungkin bisa saja langsung masuk ke rumahnya, tapi aku rasa bahwa itu adalah hal yang tidak sopan, sehingga aku hanya bisa memanggilnya dari luar. Dan apabila dia tidak muncul, aku akan kembali ke kontrakanku dan menunggu dia datang keluar rumah. Entah jadwal kerjaku yang padat akhir-akhir ini, atau memang Pak Dhani yang semakin jarang keluar rumah. Beberapa kali aku menyempatkan diri untuk keluar dan mencari tahu hal itu, namun Pak Dhani tak kunjung muncul. Hingga akhirnya aku pun pasrah. Aku akan menunggu momen yang pas ketika dia keluar, dan aku akan bertanya saat itu. Aku kembali fokus dengan pekerjaanku yang menumpuk. Hal itu membuat kepalaku pusing karena deadline yang harus aku kerjakan. Saking pusingnya, tepat di satu sore, aku mencoba untuk menenangkan pikiranku sejenak. Aku pun pergi dari kontrakan dan datang ke warung kopi langganan yang dekat dengan minimarket, letaknya persis di seberang terminal Pangalengan. Di sana aku mendengar beberapa percakapan tentang apa yang terjadi dengan warga sekitar, tentang harga sayur yang semakin turun, lalu tentang kehidupan mereka yang biayanya semakin mahal, juga hal-hal lain yang bisa aku dengar di sana. Namun ada seseorang yang terdengar sedang menceritakan Pak Dhani. Aku sontak melirik ke arahnya, dan di sana ada Pak RT, Bu Wati, dan beberapa warga yang aku kenal di dekat kontrakan. Aku hanya bisa mendengarkan apa yang sedang mereka katakan, dan rupanya mereka semua juga merasakan bahwa kini sifat Pak Dhani terasa aneh. Salah satu dari mereka sepertinya sadar bahwa aku duduk di sana dan mendengarkan obrolan mereka. Pada saat itu juga Pak RT memanggilku. "Yang Sastra, kamu sadar nggak kalau seperti ada yang aneh dengan Pak Dhani?" tanya Pak RT padaku. Aku hanya mengangguk. Di sana pun aku langsung menceritakan tentang kejadian kapur barus yang dialami oleh Tisna. Bukan hanya itu saja, aku juga menceritakan bahwa sekarang Pak Dhani hanya muncul ketika sore menjelang maghrib. Biasanya
Sedari pagi dia sudah keluar untuk membersihkan halaman dan menyiram tanaman, namun sekarang tidak. Tuhnya benar, ada yang aneh sama Pak Dani, kata Pak RT. Di sana, Pak RT pun menjelaskan bahwa ia pernah sekali melihat Pak Dani menyiram tanaman, tapi di jam 12 malam ketika dia sedang ronda. Dan ketika didekati Pak Dani, tiba-tiba saja dia menghilang. Bukan hanya itu saja, Bu Wati yang ikut mengobrol denganku di sana bercerita, ketika ia pulang dari pasar Pangalengan pas jam 5 subuh, tiba-tiba ia bertemu dengan Pak Dani yang berdiri di balik pagar rumahnya. Bu Wati sempat menyapa Pak Dani, tapi dia tidak menjawab. Malah dia melihat wajah Pak Dani pucat seperti sedang sakit, dengan tatapannya yang kosong menatap ke arah kebun yang gelap di seberang rumahnya. Aku hanya terdiam mendengar itu semua. Rupanya apa yang terjadi denganku juga terjadi terhadap beberapa warga yang mengenal Pak Dani. Karena aku benar-benar penasaran apa yang sebenarnya terjadi, aku pun berkata pada Pak RT untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Dani. Pak RT, sepertinya kita harus cari tahu hal itu lebih lanjut ya Pak. Takutnya Pak Dani lagi banyak pikiran dan dia melakukan hal itu. Bisa saja ini pengaruh anaknya yang tidak mau pulang ke Pangalengan ini Pak. Aku tidak membicarakan tentang sosok yang sering menyerupai Pak Dani pada saat itu. Aku hanya berkata mungkin dia sedang ada masalah sehingga itu bisa diterima oleh Pak RT. Dan ketika nanti mereka bertemu Pak Dani, aku akan bertanya tentang hal tersebut padanya. Pak RT terdiam seperti sedang menimbang-nimbang usulanku. Ya tapi bagaimana caranya Jang Sastra? Tanya Pak RT. Ya kita coba aja Pak datengin rumahnya, karena kan kita harus memastikan keadaan Pak Dani. Soalnya waktu saya ngobrol sama Pak Dani itu, dia kayak lagi ada masalah. Dia seperti menyesal menyekolahkan anaknya di kota. Takutnya ya ada sesuatu yang tidak Pak. Pak RT mengangguk. Memang harus ada tindakan atas apa yang terjadi. Sehingga ketika selesai mengobrol dengan Pak RT dan Bu Wati di sana, Pak RT berkata bahwa besok dia akan mendatangi rumah Pak Dani dan aku dimintai tolong untuk membantunya. Karena mau bagaimanapun aku adalah orang yang paling dekat dengan Pak Dani. Keesokan harinya, tepat pukul 9 pagi, ada seseorang yang mengetuk pintu kontrakanku dan ternyata itu adalah Pak RT, Bu Wati dan beberapa warga termasuk Tisna. Aku ikut bersama mereka ke rumah Pak Dani. Dan ketika sampai, Pak RT mulai mengetuk pintu rumah Pak Dani. Tok tok tok. Pak Dani, kata Pak RT mengetuk pintu dengan keras. Tidak ada jawaban. Beberapa kali Pak RT, Bu Wati bahkan Tisna mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Pak RT yang sudah pasrah akhirnya melirikku. Dia tahu bahwa aku adalah orang yang paling dekat dengan Pak Dani, sehingga aku mencobanya untuk membantunya dengan harapan bahwa pintu itu akan terbuka. Aku mendekat ke arah pintu dan aku langsung berteriak. Tok tok tok. Pak Dani, ini Tisna datang Pak, mau ambil uang kapur barus, kataku. Entah mengapa tiba-tiba terdengar suara gesekan yang sangat pelan, seperti ada sesuatu yang diseret dari dalam rumah. Semua orang yang ada di depan rumah Pak Dani langsung terdiam. Ada sesuatu di dalam. Kayaknya Pak Dani bangun, bisik Bu Wati. Aku mengangguk pelan. Lalu aku pun mulai memegang engsel pintu dan mendorongnya. Ternyata pintu rumah Pak Dani tidak terkunci, sehingga aku yang penasaran pun masuk sambil memanggil-manggil Pak Dani. Suara yang tadinya terdengar di dalam rumah itu mendadak menghilang, tergantikan oleh bau kapur barus yang menyengat dari dalam rumah. Aku, Pak RT dan warga yang lain akhirnya masuk ke dalam mencari keberadaan Pak Dani. Tapi Pak Dani seperti menghilang. Tidak ada siapapun di sana. Suasana rumah itu terasa lebih hening dari sebelumnya. Aku dan Pak RT menyusuri ruang tamu, sedangkan beberapa warga yang lain menyusuri ruangan lain di rumah itu. Aku terus-menerus memanggil-manggil nama Pak Dani hingga akhirnya aku sampai ke dapur. Di sana aku mencium bau yang aneh. Bau kapur barus yang aku cium di dalam rumah ini seperti bercampur dengan bebauan yang lain, dan bau itu berasal dari sebuah pintu yang ada di dekat dapur, pintu yang secara tiba-tiba tertutup ketika aku pertama kali masuk ke rumah ini.
Aku yang penasaran tiba-tiba mendekat, mencoba mendorong pintu itu dan seperti ingin mengetahui apa yang ada di dalamnya. Pak RT yang penasaran pun ikut mendekat, dan ketika pintu itu aku buka, astaga, tercium bau busuk yang sangat menyengat. Bau itu bercampur dengan bau kapur barus yang ada di dalam kamar tersebut. Aku refleks mundur beberapa langkah, menutupi mulut dan hidungku. Di dalam kamar itu sangat gelap, hanya sedikit cahaya yang masuk melalui celah di jendela yang tertutup tirai tebal. Namun samar-samar aku bisa melihat sesosok manusia yang tergeletak di atas lantai. Tubuhnya kurus kering dengan kulit yang mengkerut dan menghitam. Kulit itu seperti menempel erat ke lantai. Tulang-tulangnya menonjol, pakaiannya yang lusuh terlihat jelas, matanya terlihat jekung dengan mulut sedikit terbuka. Aku melihat ada bekas hitam di sekitaran wajah dan lehernya, seperti ada noda jamur yang tumbuh dari bajunya yang lembab. Jang Sastra, itu Pak Dani, kata Pak RT dengan nada panik. Pak RT yang panik langsung memanggil beberapa warga yang ada di rumah itu. Dia langsung memerintahkan untuk memanggil petugas puskesmas. Dan tak lama setelah itu, petugas puskesmas menyatakan bahwa Pak Dani sudah meninggal dunia. Kami semua terdiam atas apa yang kami temukan. Aku tidak menyangka bahwa Pak Dani sudah meninggal di sana dalam keadaan yang mengenaskan. Sebenarnya banyak yang ingin aku tanyakan. Jasad Pak Dani yang tergeletak di sana terasa janggal, seperti sudah berada di sana dalam waktu yang cukup lama. Namun aku hanya bisa menunggu para pegawai puskesmas itu untuk memeriksanya dan membawa jasad Pak Dani itu ke puskesmas yang letaknya tak jauh dari kontrakan. Sehari kemudian, anak Pak Dani pun datang. Dia langsung datang ke puskesmas untuk mengurus jasad ayahnya. Setelah itu, Pak Dani akhirnya dimakamkan tepat di salah satu sudut kebunnya yang luas itu. Anak Pak Dani juga datang ke rumahku untuk mengucapkan terima kasih karena sudah menemani hari-hari terakhirnya. Aku bertanya sebenarnya apa yang terjadi kepada Pak Dani, dan dia berkata bahwa ketika jasadnya ditemukan, sebenarnya Pak Dani sudah hampir 2 minggu ini meninggal. Dan ketika ia berkata seperti itu, aku tiba-tiba terdiam sebentar, kemudian berkata, nanti dulu, 2 minggu? Berarti itu hari di mana Pangalengan dilanda hujan besar dan saya melihat Pak Dani di halaman, kata aku dengan nada yang kaget. Anaknya seperti bingung mendengar hal itu, dan aku juga sepertinya keceplosan. Setelah anaknya pergi dari kontrakanku, aku baru terdiam. Aku berpikir bahwa Pak Dani yang sebenarnya aku temui selama 2 minggu terakhir ini bukanlah sosok Pak Dani, tapi jiwa Pak Dani yang masih berkomunikasi padaku. Terakhir kali aku bertemu dengan Pak Dani yang masih hidup adalah sebelum hujan besar itu, dan ketika sudah hujan besar, sosok yang aku lihat itu bukanlah Pak Dani, tapi seseorang atau sosok yang menyerupai Pak Dani. Begitu juga yang dialami oleh Tisna, Pak RT, juga para warga yang lain, karena seperti yang dialami Tisna, kapur barus yang dibeli itu tersebar di dalam kamarnya seperti sedang menyembunyikan tubuhnya agar bau mayatnya tidak tercium keluar. Jujur, aku ketakutan ketika mengetahui penjelasan dari anaknya itu, apalagi sehari setelah Pak Dani meninggal. Aku tidak sengaja melihat Pak Dani duduk di kursi favoritnya ketika malam. Dia hanya duduk dan menatap kebunnya dengan tatapan kosong. Aku hanya bisa melihatnya dari jendela, dan aku tidak berani keluar karena kini aku tahu bahwa itu bukanlah sosok Pak Dani yang sebenarnya. Hal itu juga terjadi dengan orang-orang yang tinggal di sekitaran rumah itu. Mereka masih suka melihat sosok Pak Dani di rumah tersebut, sehingga selama beberapa hari setelah kematiannya terungkap, mereka menjadi enggan melewati rumah itu, terutama ketika malam. Aku juga merasa tidak bisa lagi tinggal di kontrakan itu lebih lama. Rasa takut yang aku rasakan kini selalu muncul ketika banyak orang yang bercerita tentang kemunculan sosok Pak Dani ketika malam. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah, mencari kontrakan baru yang tak jauh dari rumah tersebut. Di kontrakan baru itu, aku mendapat kabar bahwa anak dari Pak Dani akhirnya menjual rumah itu beserta kebun dengan harga yang murah.
Dan tepat 1 tahun setelah rumah itu dijual, akhirnya rumah itu berpindah tangan dan tak lama kemudian rumah tua tersebut diratakan dan dibuat rumah baru dengan gaya modern. Kenangan Pak Dhani dengan rumah itu kini mendadak hilang, dan rumah yang menjadi simbol perjuangannya semasa hidup kini sudah berganti dengan rumah yang baru. Tapi setelah rumah itu dibangun, warga kembali sering melihat sosok Pak Dhani, tapi kali ini ia tidak muncul di halaman rumah tersebut, melainkan di atas makamnya sendiri yang berada di seberang rumahnya. Dia hanya muncul dan berdiri sambil menatap kosong ke rumah itu, seperti tidak rela bahwa rumah yang ia tempati kini sudah berpindah tangan, dan anaknya yang seharusnya mewarisi semua itu malah tidak pernah kembali dan justru menjualnya kepada orang lain yang tidak ia kenal. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik, asli serem pakai banget nih. Asli ngeri banget deh. Bagaimana sastra punya tetangga seperti Pak Dhani ya. Aduh, di sini Pak Dhani tuh udah 2 minggu ternyata dinyatakan meninggal, teman-teman. Dan yang paling horor tuh ketika menurut saya di part dimana dia minta dibelikan kapur barus. Dan ternyata kapur barus itu ditebarkan di rumahnya sekitaran kamar tempat dia meninggal dengan upaya untuk menyamarkan bau bangkainya itu. Aduh, serem banget. Sastra ngeliat dia ngobrol, datang ke rumah minta Indomie, dikasih Indomie itu ini banget ya, apa namanya? Kalau pada saat kejadiannya mungkin gak horor, tapi yang paling ngeri itu pas ngeliat dia nyapu malam-malam tuh, hujan-hujan dia nyapu. Samperin sama si Sastra, wow ternyata Pak Dhaninya sosoknya beda dari yang dia lihat. Kalau saya udah cabut dari hari itu juga, udah nggak pakai nunggu nanti. Sastra nih hebat juga, tapi di sini tersentuh juga sih ya, karena mungkin saya pribadi sih mungkin ada teman-teman juga yang pernah menemukan orang seperti Pak Dhani, bagaimana orang tua yang kesepian sendirian di rumah, ditinggal sama anaknya, walaupun anaknya masih ada tapi nggak pernah dijenguk. Nah di situ tuh orang-orang seperti itu pengen buat ngobrol, teman-teman. Dia butuh, karena orang tua itu udah nggak mau lagi denger, maunya mendengar, didengarkan gitu. Jadi kebanyakan orang-orang tua ya dia akan bercerita tentang masa hidupnya dulu, bagaimana mereka udah nggak mau lagi tuh dengerin orang ya. Dan memang seperti itu kebanyakan, dan ini mengingatkan saya juga dengan beberapa orang di sekitaran saya. Luar biasa sekali untuk Bang Sidik, dan ini kisah nyata teman-teman ya, kisah nyata, tapi memang banyak hal-hal yang di luar logika yang sulit untuk orang lain percaya. Tapi kembali lagi, untuk percaya atau tidaknya kami kembalikan kepada teman-teman semua. Terima kasih Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat yang punya komentar lain silakan bisa nuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.